Tadabbur yang kita peroleh pada sebuah doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yaitu adalah bagaimana kita mendapati sebuah kaidah penting. Kaidah penting yang kita dapatkan pada doa ini adalah ar-roja awsa'u minal khauf. Sesungguhnya berharap mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah itu lebih lapang daripada ketakutan yang kita berikan kepada Allah. Karena sesungguhnya tidak ada perbuatan dosa yang dilakukan manusia sebesar apapun dosa itu, ketika dia tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Allah, kepada ampunannya, maka dosa itu pasti akan diampuni oleh Allah selama dia memenuhi setiap persyaratan yang ada di dalam menebus dosa dan kemaksiatan yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Manusia harus takut sama Allah, karena ketakutan itu bisa menghentikan kita dari dosa. Tetapi ketakutan manusia kepada Allah dari ingatan dia dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia kerjakan, tidak boleh sama sekali menghilangkan sebuah harapan kita untuk terus berharap kepada Allah bahwasanya Allah itu mengampuni kita. Karena prasangka itu harus terus ditanamkan kepada kita walaupun kita pendosa. Makanya ada kaidah ar-roja awsa'u minal khauf. Berharap itu lebih lapang, harus lebih gede daripada takut, tanpa menghilangkan proses takut yang ada pada diri kita. Makanya ada sebuah hadis qudsi ketika Allah menyampaikan kepada kita, inna rahmati taglibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan murkaku. Berarti rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Ketika Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya rahmatnya Allah itu lebih besar daripada murkanya, maka roja berharap kepada Allah itu lebih lapang daripada ketakutan kita kepada Allah yang justru terkadang menjadikan kita akhirnya bisa lupa terhadap rahmatnya Allah. Makanya prasangka kita harus terus kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita ini merupakan hamba yang layak mendapatkan rahmat, dan itu tidak boleh hilang, Pak, terutama ketika kita sudah mulai tua. Kalau kita masih muda, tidak ada sikap hati yang terbaik. Kalau kita masih muda, contohnya kayak santri-santri ini masih muda, tidak ada sikap hati yang terbaik kecuali takut. Karena dengan takut dia terhindar dari zina, terhindar dari khamar, terhindar dari riba. Ketika dia memiliki bayangan takut kepada Allah dengan azabnya yang luar biasa mengerikan dan pedih dan perih, maka takut itu harus ditanam kalau masih muda. Tapi ketika kita sudah tua, ketika sudah melewati angka 40, ketika uban sudah mulai kelihatan, ketika sudah mulai sakit-sakitan, ketika tenaga kita sudah tidak lagi besar sebagaimana ketika waktu muda, maka raja kita berharap bahwasanya kita diampuni oleh Allah itu harus selalu ditanamkan setiap waktu dan setiap saat. Kita memang ada yang pernah berzina, mungkin ada yang pernah minum khamr, mungkin ada yang melakukan dosa besar, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan kepada Allah bahwasanya kita menjadi hamba Allah yang maha pengampun dan maha rahmat di dalam kehidupan setiap makhluknya, dan kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Sama dengan seorang ibu kepada anak. Saya sering mengambil contoh yang paling gampang. Ibu kepada anak itu dia memiliki sifat marah, memiliki emosi. Ibu tetap memiliki emosi walaupun dia pemilik kasih sayang. Ketika dia memiliki rahim. Rahim itu diambil dan merupakan akar kata dari kata rahmannya Allah. Tapi ibu tetap memiliki marah, tapi ibu tetap memiliki emosi. Tapi kemarahan dan emosinya seorang ibu selalu lebih kecil daripada kasih sayang yang dia miliki kepada anaknya. Maka inilah yang menjadikan kita, terutama ketika sudah semakin tua, semakin mendekati hari ajalnya, maka tidak ada sikap yang terus kita tanamkan bahwasanya kita mendapatkan rahmatnya Allah sembari kita memperbaiki apa yang kita telah lalui dengan kurang sempurna. Sembari kita bertobat kepada Allah, sembari kita beribadah, tapi perasaan bahwasanya kita diampuni oleh Allah itu harus ada, dan ini tidak boleh hilang. Ada sebuah hadis sahih, Pak, bagaimana ada seorang hamba ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ternyata harus diputuskan masuki neraka dengan kaidah keadilan Allah, karena catatan dosanya banyak.
Ketika dia diperintahkan untuk dicemplungkan ke dalam neraka, maka hamba itu berkata kepada Allah, hadza laisa maldhanni bika. Dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini bukan prasangkaku kepada dirimu. Ini bukan prasangkaku kepada dirimu, kepada engkau ya Allah. Lalu Allah bertanya sama hamba itu, wa maldhannuka bi. Lo yang kamu prasangkakan kepada diriku apa? Dalam pengadilan Allah itu. Maka hamba itu berkata, antakfirali wa tarhamani wa tudkhilani fil jannah. Maka hamba itu berkata, engkau memberikan rahmat kepada diriku, engkau mengampuni diriku, memberikan rahmat kepada diriku, dan memasukkan aku ke surga. Maka ketika Allah mendapati hamba itu berprasangka kepada Rabbnya, bahwasanya hamba itu diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimasukkan ke dalam Allah ke surga, maka Allah memberikan kepada malaikat perintah, Mas, kalau begitu saya ampuni dirimu, saya rahmati dirimu, dan saya masukkan engkau ke dalam surga. Ini menjadi sebuah kabar gembira, dan ini menjadi sebuah angin segar. Memang kita pendosa, tapi kehilangan rahmat itu tidak boleh. Makanya menanamkan terus diri kita, setiap kita habis melakukan dosa, kita harus terus menanamkan, insya Allah kita diampuni dosanya oleh Allah, insya Allah kita termasuk orang yang dirahmati oleh Allah. Bukan hanya berprasangka, tapi juga memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang betul dalam dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Tapi ini perkara penting. Makanya maaf, kayak Pak Heri ini, mendapati bapaknya ketika dalam kondisi sakit berat. Sunnahnya itu apa? Sunnahnya itu kalau kita mendapati orang ketika sakit berat atau sudah sakit masih bisa berkomunikasi, tanamkan kepadanya bahwasanya dia adalah orang yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Ini termasuk sunnah. Jadi ketika kita mengiringi orang yang sakit berat sebelum sakaratul maut, maka banyak orang belum paham, Pak. Kalau orang sakaratul maut, maka kita talqin la ilaha illallah. Tapi ketika kita mendapati orang sudah sakit berat, datang kepadanya, sampaikan kepadanya bahwasanya ingatkan amal solih yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Dimana kalau dia ingat amal solihnya, ingat ketaatannya yang pernah dia lakukan, menjadikan dia lapang, menjadikan dia menanam rojak kepada Allah, dan orang yang berprasangka baik kepada Allah sebelum matinya, maka dia mendapatkan apa yang dia berikan prasangka itu kepada Rabb-nya. Ya. Makanya kalau flashback ya, ketika Bapak dalam kondisi sakit, saya tidak pernah mengucapin apapun ketika dalam kondisi sakit, kecuali saya ingatkan semua amal Bapak. Karena pada saat itu manusia sudah tidak lagi punya keinginan untuk riya, Pak. Kalau sudah terbujur lemah di atas tempat tidur itu tidak ada keinginan apapun. Yang kita lakukan sebagai orang yang sehat itu mengingatkan kepada beliau tentang ketaatan yang pernah dilakukan. Bapak ini orang baik, Bapak ini orang yang sabar, Bapak ini orang yang beriman, Bapak ini mendapatkan titipan, dan titipan itu ditunaikan dengan sempurna dan baik oleh Bapak dan Ibu. Sampaikan. Ketika harapan itu sudah tumbuh, dia akan pulang kepada zat yang mencintai dia, maka akhirnya dia berprasangka yang baik. Makanya itulah maksud dari perkataan yang disampaikan baginda Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu berprasangka yang baik sama Allah. Dan salah satu di antara rumpun pecahan dari berprasangka yang baik itu apa? Bukan hanya berprasangka takdir yang telah kita lewati itu semuanya baik, tapi berprasangka yang baik bahwasanya Allah itu mengampuni dirimu, Allah merahmati dirimu, Allah memberikan kasih sayang kepada dirimu, walaupun kita adalah orang yang memiliki sebuah dosa dan kemaksiatan yang banyak. Makanya Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah menyampaikan ini termasuk sunnah yang banyak orang belum mengetahui tentang perkara ini. Makanya akhirnya banyak orang ketika merawat orang sakit dibiarkan, didiamkan, tidak disampaikan bagaimana dia berprasangka yang baik sama Allah. Padahal ini penting nih. Kalau orang yang sakit sudah berprasangka yang baik, bahwasanya dia diampuni oleh Allah, hidup dan mati itu pilihan dua-duanya baik baginya. Kenapa? Kalaupun dia mati, dia pulang kepada zat yang mencintai dia, merahmati dia dengan ketaatan yang pernah dia lakukan. Kalaupun diberikan hidup, maka dia akan melanjutkan kebaikan kepada zat yang mencintai dia. Dua-duanya pilihan baik. Ya. Makanya menjaga pikiran orang yang sakit itu, Masya Allah ya.
Makanya kalau kita renungkan, sebelum para dokter itu berkata bahwasanya di dalam mendampingi pasien itu harus diberikan kata motivasi supaya besar hatinya, Islam itu sudah memberikan itu. Makanya doa kita kepada orang sakit itu doanya motivasi, la ba'sa tahurun, tidak apa-apa, insya Allah mensucikan dosa-dosamu. Sebagaimana kita menanamkan itu. Makanya Rasulullah SAW pernah datang kepada seorang pemuda dalam kondisi sakitnya yang begitu berat. Maka Rasulullah SAW ketika mendatangi pemuda ini, maka Rasulullah mengatakan, apa yang kamu rasakan? Maka pemuda itu mengatakan kepada Rasulullah, saya takut dengan dosaku ya Rasulullah, tapi saya berprasangka yang baik terhadap rahmat Rabbku. Maka ketika Rasulullah mendengarkan jawaban itu, maka yang dikatakan oleh Rasulullah, pemuda ini diamankan dari apa yang dia takutkan. Apa yang dia takutkan? Dosa, diamankan oleh Allah. Dan pemuda ini mendapatkan apa yang dia prasangkakan. Apa yang dia prasangkakan? Mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu di dalam kitab yang sama disebutkan oleh Imam Qurtubi, siapapun yang dia berprasangka kepada Allah, Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memberikan kasih sayang kepadanya, walaupun di sisi yang lainnya dia juga sadar dosanya banyak, tapi tidak kehilangan harapan dia kepada Allah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, siapapun yang mati dalam kondisi dia berprasangka yang baik kepada Allah, dia matinya mati dalam kondisi yang husnul khotimah. Ini penting. Makanya kita menjumpai dari kata Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita pikir secara akal, kita kan mengatakan, kurangnya Nabi Adam itu apa sih? Sudah di surga mendapatkan kenikmatan, hanya menahan diri terhadap satu buah yang dilarang oleh Allah ketika Allah mengatakan wala taqrabu hadhihi syajarah. Kenapa kok masih dimakan? Sampai akhirnya diturunkan dari surga. Tapi akhirnya kita juga mendapati bahwasanya kafarah, penebusnya Nabi Adam pada saat itu adalah Rabbana dzalamna. Dan Nabi Adam mendapatkan kembali apa yang telah hilang sementara waktu dari dirinya ketika Allah mengembalikan beliau ke dalam kehidupan surga. Berarti apa? Kehilangan harapan itu tidak boleh. Dan kita tidak boleh memutuskan harapan orang untuk mendapatkan rahmatnya Allah, itu juga tidak boleh. Sebenci-bencinya bapak sama pelaku kemaksiatan, jangan pernah memutuskan harapan dia kepada Allah. Sebenci-bencinya kita kepada orang dengan apapun yang dia perbuat, sepak terjang dia di media sosial kayak apapun, kita tidak boleh memutuskan harapan bahwasanya dia masih bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Salah satu dosa besarnya manusia itu apa? Yang mampu menghapuskan amal, ketika orang dengan begitu sembrono dan begitu lancang, dia berani memutuskan harapan manusia terhadap rahmatnya Allah. Itu tidak boleh, Pak. Sebenci apapun kita kepada pelaku dosa, yang kita benci dosanya, tapi sifatnya Allah tidak boleh kita wakili. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Lu sejak kapan kita itu mewakili sifatnya Allah? Mana hadisnya, Ustaz? Mana dalilnya? Hadisnya ada. Yaitu ketika ada dua orang, yang satu berbuat maksiat, yang satu solih. Maka yang solih ini mengingatkan yang berbuat dosa ini, diingatkan berbuat dosa lagi, diingatkan berbuat dosa lagi, diingatkan berbuat dosa lagi. Lalu akhirnya dia berkata, yang solih ini berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Emosi dia. Lalu mengatakan, orang semacam dirimu nggak akan diampuni oleh Allah. Maka akhirnya mereka berpisah. Dan ternyata orang yang tadi bermaksud akhirnya berujung kepada kebaikan. Dia bertaubat. Ketika dua-duanya dibangkitkan oleh Allah di dalam kehidupan padang mahsyar, perhatikan apa yang Allah firmankan. Man dalladhi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulan. Wih, siapa itu yang dulunya pernah ngomong bahwasanya saya itu tidak akan mengampuni fulan? Siapa yang berani pernah ngomong kayak gitu? Akhirnya orang itu berkata, saya ya Allah, saya hapuskan amal kebaikanmu. Lalu orang yang satunya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Allah paling tidak suka, Pak, kalau kita mewakili Allah, lalu kemudian memutuskan sifat rahmatnya Allah, itu tidak suka. Karena Allah itu sudah besar mengatakan, inna rahmati taglibu ghadabi, maka tidak pantas ada manusia memutuskan
Harapan manusia untuk mendapatkan rahmatnya Allah yang dikatakan oleh Allah rahmatnya itu mengalahkan murkanya. Itu yang terkadang tidak disadari. Kadang-kadang ada pelaku aktivitas dakwah, ada orang yang sholi, ada orang yang menjadi pengurus masjid. Lalu kita melihat ada satu dosa, kemaksiatan yang dilakukan fulan dan fulan. Kadang-kadang kita kecewa. Dikasih nasihat, masih diterjang. Dikasih nasihat, masih diterjang. Dikasih nasihat, masih membandel. Lalu akhirnya keluar kata, orang kayak dirimu itu nggak akan diampuni oleh Allah. Saat itulah kita telah berhadapan langsung dengan Allah yang sifatnya kita ambil, lalu kita katakan kepada manusia di mana Allah tidak pernah mengatakan tidak mengampuni fulan selama dia masih dalam kondisi hidup sebelum kematiannya. Ya kita kan nggak ngerti Pak, namanya juga itu kan yang namanya kholik itu Pak, yang namanya makhluk itu miliknya Allah Pak. Kalau dalam bahasa kaidah fikih ada sebuah kaidah fikih itu gini, namanya ridhol malik. Ridhol malik bil mamluk. Namanya ridhol malik bil mamluk itu kalau bahasa fikih yang namanya pemilik ya tergantung kepada apa yang dimiliki. Ridhol malik bil mamluk, namanya ridhonya pemilik itu sama barang yang dimiliki itu kita nggak ngerti Pak. Contoh nih, saya punya buku, terus habis kajian Pak Heri datang ambil buku ini, terus orang lain mengatakan Pak Heri nyolong ngambil bukunya, Ustadz nggak izin. Saya sebagai pemilik buku mengatakan tidak apa-apa, saya kenal beliau, tidak apa-apa, hadiah saya untuk beliau. Kita bisa menyalahkan nggak pemilik bukunya? Nggak bisa Pak. Kita tidak bisa menyalahkan pemilik bukunya kalau pemilik bukunya mengatakan tidak apa-apa. Kalau sudah kayak gitu gimana? Sama dengan orang ketika kita bapak dan ibu dulu waktu SMP, lalu kita makan di kantin, ternyata kantinnya dekat dengan kita, kenal kita. Kenapa? Ternyata petugas kantin itu ternyata kenalan bapak kita. Akhirnya kalau kita makan kadang-kadang nakal, makannya bakwan 5 ngomongnya 2. Orang teman-teman ngomong nyenggol, kamu itu makan 2, 3. Tapi kalau kemudian ternyata pemilik kantin itu mengatakan tidak apa-apa, maklum anaknya si siapa ini, si Muhammad itu memang gitu, saya kenal bapaknya, dia ridho. Mau diapain kalau sudah ridho Pak? Bukan berarti kita memaklumi dosa, enggak, dosanya tetap harus diingkari, harus dirubah. Tapi tetap bagaimana ketika melihat makhluk itu miliknya Allah. Dan kita jangan pernah untuk mengambil sifatnya Allah, lalu kita potong sifatnya Allah dari porsinya, lalu kita kurangin porsinya sifatnya Allah, lalu kita katakan dia tidak diampuni oleh Allah. Enggak bisa kayak gitu. Enggak bisa kayak gitu. Menerangkan dosanya boleh. Orang yang melakukan dosa ini ketika tidak dibawa, tidak diistighfar, tidak taubat sampai mati, dia tidak akan diampuni oleh Allah. Boleh. Yang kita soroti dosanya. Sama dengan dokter ketika melihat penyakitnya. Dokter itu kalau melihat penyakit, dibedakan Pak, penyakit sama pasien. Sama pasiennya tetap baik. Dia tetap lembut, tetap memberikan harapan, tetap memberikan motivasi, dan tetap memberikan sebuah informasi yang baik. Kalau ada informasi yang kurang baik, dia keep, tidak dia sampaikan dulu. Tapi sama penyakitnya, dia akan berusaha untuk memberantas penyakit itu. Bagaimana menyelesaikan penyakit itu, membom penyakit itu dengan obat supaya sembuh. Itulah dokter Pak. Sikap seorang mukmin itu melihat dosa itu semacam itu. Sebenci-bencinya kita, jangan pernah memutuskan harapan orang terhadap rahmatnya Allah. Walaupun kita nggak suka sama dia. Karena bisa jadi dia karena bisa jadi entah besok entah lusa dia diterima taubatnya oleh Allah. Dan kita tidak pernah tahu sifat rahmatnya Allah itu turun dalam apa saja. Ada kisah lagi dalam riwayat Muslim Pak, ada seorang laki-laki, dia merasa dirinya pelaku dosa. Maaf ini ya, nanti hadis ini jangan dicontoh letterlock ya, ini kita ngambil pelajaran dulu. Lalu laki-laki ini berkata, karena dia ingat dosanya banyak, tapi dia takut sama Allah. Akhirnya dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati tolong saya dibakar, bakar saya. Setelah dibakar bawa ke tengah lautan. Setelah dibawa ke tengah lautan sebar abu saya. Kenapa dia melakukan perbuatan itu? Karena dia takut kepada Allah dan merasa Allah tidak bisa mengumpulkan dia lagi ketika dia sudah jadi abu. Ini kan sebenarnya mengingkari sifatnya Allah. Apa yang diingkari? Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah itu mampu segala sesuatu. Yuhyi wa yumit, kecil bagi Allah. Ketika dia sudah mati, dibakar, disebar abunya di tengah lautan. Dalam sekejap Allah hidupkan dia. Allah tanya, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Kenapa kamu berwasiat supaya dibakar? Lalu abunya disebarkan di tengah lautan. Apa yang menjadikan kamu melakukan itu? Maka orang itu berkata, karena ketakutanku kepada Engkau ya Allah. Saya takut kepada Engkau karena saya ingat dosa-dosaku yang banyak. Maka akhirnya Allah mengampuni dosanya. Hal-hal semacam ini yang menjadikan akhirnya kita memahami betul tentang sebuah perkara untuk meletakkan antara dosa dengan pelaku atau dengan kita membayangkan rahmatnya Allah itu luasnya luar biasa. Jangan menjadi orang yang mengurangi takaran rahmatnya Allah, itu tidak boleh. Baik itu kepada orang lain atau kepada diri kita. Makanya berputus asa terhadap rahmatnya Allah itu termasuk salah satu yang dibenci oleh Allah dan termasuk dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair, salah satu dosa besar itu bukan hanya zina. Salah satu dosa besar itu bukan hanya khamr, bukan membunuh saja, tapi salah satu dosa besar itu apa? Ketika kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena Allah sudah menjelaskan, ini loh takaran rahmatku itu segede ini. Lalu kita memiliki hati mengurangi takaran rahmatnya Allah, itu yang membuat Allah itu tidak ridho. Nah ini yang kita harus mengerti. Makanya akhirnya ada sebuah kaidah, ar-roja awsa'u minal khauf. Yang namanya berharap itu lebih lapang daripada rasa takut. Tapi tidak boleh menghilangkan rasa takut. Rasa takut tetap harus diopeni, harus tetap dirawat, harus tetap dihadirkan pada kehidupan kita. Tapi harapan tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Ini rata-rata di sini mungkin 80%. Kita sudah ngelewatin angka 40, Pak. Kalau sudah ngelewatin angka 40 ya terus saja. Kita terus berprasangka Allah mengampuni saya, Allah merahmati saya, Allah mengampuni saya. Sembari kita sholat, sembari kita melakukan ibadah, sembari kita menahan diri dari dosa. Tapi terus tanamkan Allah itu merahmati kita dalam setiap kehidupan kita kelak ketika kita berjumpa dengannya. Nah ini penting. Ya. Makanya kita mendapati banyak kisah-kisah yang tadi saya sampaikan, kisah tentang orang yang khusnudon tadi, tentang kisah orang yang minta dibakar, tentang kisah ada seseorang yang sepanjang hidupnya dia dalam kondisi syirik, tetapi ketika mati baru saja masuk Islam, di waktu pagi siangnya dia baru masuk Islam, namanya Usairim bin Abdil Ashhal radhiyallahu anhu, belum pernah sholat, belum pernah sujud, tapi ketika pada hari itu dia bersyahadat. Lalu syahadatnya pada hari itu belum 1 kali 24 jam menghapuskan catatan dosanya sepanjang hidup ketika dia berbuat syirik. Tentang kisahnya Ma'is bin Malik, seorang pezina yang datang kepada Nabi lalu mengatakan kepada Rasulullah, "Tahhirni ya Rasulullah, waihaka farji fatub ilallah wastaghfirillah." Ada seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik, dia muhson, Pak. Dia muhson. Dia sudah menikah, hidup pada zaman Nabi. Quran masih diturunkan, sahabat masih rame, kok melakukan zina? Maaf ya, zina itu semakin besar penghalangnya, bariernya, maka semakin besar dosanya kalau masih diterjang. Makanya maaf, kalau dalam madhabnya Imam Syafi'i, dosa sama tetangga itu lebih besar daripada dosa kepada orang yang jauh. Bukan berarti nanti kita ngembangin dosa loh Pak ya, ini sama orang jauh kok gitu, nggak gitu. Tapi dosa itu semakin dekat, apa semakin besar bariernya, kok dia masih menerjang, maka itu semakin besar dosanya. Lah Ma'is bin Malik ini hidup pada zaman Nabi, Quran masih diturunkan, sahabat masih rame, sudah menikah, Pak. Karena orang yang belum menikah sama orang yang sudah menikah dalam hukum zina itu dibedakan, karena orang kalau sudah nikah itu kan sudah mendapatkan yang halal. Dia berzina, datang kepada Nabi, minta disucikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya ditegakkan hukuman rajam. Lu sampai ketika cipratan darahnya mengenai kepada orang itu, di antara sahabat ada yang mengumpat ketika darah itu terciprat kepada dirinya. Dan ternyata pada saat itu para sahabat terbagi menjadi dua, falabisu fakhtalafan nasu fi dzalika fi yaumaini aw salasati ayyam. Kata Abu Hurairah, manusia, para sahabat ketika meninggalnya Ma'is bin Malik terpecah menjadi dua, Pak. Ada yang mengatakan su'ul khatimah, ada yang mengatakan husnul khatimah. Falabisu dzalika ila yaumaini aw salasati ayyam.
perbedaan dan keperselisihan di antara para sahabat itu terjadi 2-3 hari ketika menentukan status kematiannya Ma'is bin Malik. Sampai pada hari yang kedua atau hari yang ketiga, Rasulullah sendiri yang memutuskan taubatnya Ma'is telah diterima oleh Allah. Dan kalaulah penduduk Madinah diberikan izin untuk mendapatkan syafaat dari taubatnya Ma'is, 60 penduduk Madinah akan mendapatkan syafaat dari taubatnya Ma'is bin Malik. Saking gedenya taubatnya Ma'is bin Malik. Menumbuhkan harapan itu penting. Makanya kalau orang sudah terkena pemahaman menyimpang, contohnya Khawarij, dia tidak bisa untuk memiliki sebuah harapan yang besar kepada Allah. Dan akhirnya apa? Akhirnya main takfir, main mengkafirkan, main mengharumkan dari surga dengan begitu mudah dan begitu gampang. Ya, ketika seseorang itu ternyata memiliki rasa khauf yang terlalu besar, mengalahkan sifat rahmat, mengalahkan sifat roja, maaf. Kalau orang itu terlalu takut mengalahkan sifat roja, ya akhirnya berantakan yang dikerjakan. Akhirnya apa? Ya gampang mengharumkan orang dari surga, lalu mengekalkan pelaku dosa besar dengan neraka. Sederet persoalan itu akan muncul ketika seseorang itu sudah terlalu besar rasa takutnya mengalahkan sifat rojanya. Jadi di situ kita harus mengerti. Lah tentunya berprasangka yang baik sama Allah dibagi menjadi 2. Kata Imam Qurtubi, rasa prasangka yang baik kepada Allah itu terbagi menjadi 2. Ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Kalau prasangka yang dusta itu apa? Hanya berprasangka, tapi tidak melahirkan ketaatan, tidak melahirkan ibadah, tidak melahirkan istighfar, tidak melahirkan tobat dia kepada Allah. Itu namanya prasangka yang sifatnya dusta. Pokoknya dia berprasangka aja. Pokoknya dia berprasangka bahwasanya Allah mengampuni dia, tapi tidak ada hal konkret yang dia lakukan dan tidak ada hal konkret yang dia kerjakan. Pokoknya saya berprasangka Allah itu, insya Allah Allah mengampuni saya. Lalu berkata dengan perkataan-perkataan yang biasanya muncul di masyarakat, ya enggak apa-apalah nanti masuk neraka dulu, yang penting kan ujungnya juga masuk surga. Tapi tidak ada ketaatan yang dikerjakan, ibadahnya enggak, sunnah tidak diperhatikan, ikut kajian enggak pernah, menambah referensi tentang urusan akhirat sama sekali enggak pernah. Tapi dengan begitu pede mengatakan rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya. Nah, ini namanya sebuah dzon yang sifatnya adalah kadzib. Ini prasangka yang sifatnya dusta. Prasangka yang kedua, kata Imam Qurtubi, adalah prasangka yang jujur. Prasangka yang jujur itu adalah kita berprasangka kita diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Ketika kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita memperbaiki, melakukan ibadah, melakukan ketaatan, mengatur bagaimana planning kita menuju kepada kehidupan alam akhirat yang akan kita tuju. Kurikulumnya jelas, roadmapnya jelas, planningnya jelas, dan itu yang dilakukan oleh mereka yang betul-betul prasangkanya itu jujur. Nah, makanya kita juga harus paham ya, Ali bin Abi Thalib ini lalu disebutkan oleh Imam Qurtubi, makanya orang kalau berprasangka yang benar itu selalu memiliki planning detail kalau sudah bicara tentang urusan akhirat. Ya, itu termasuk prasangka yang benar. Akhirnya dia mempersiapkannya jelas, Pak. Makanya amal kita itu nanti yang betul-betul kita andalkan kepada Allah itu apa. Kalau amal ini tidak diterima, kita mengandalkan amal yang lagi yang mana. Itu harus betul-betul menjadi sebuah perhatian dan merupakan sebuah konsentrasi kita untuk membuktikan prasangka kita adalah benar adanya kepada Allah. Manusia terkadang detail planningnya untuk urusan dunia, tapi justru tidak pernah detail planningnya untuk urusan akhirat. Manusia itu kalau ditanya, gimana rencana hidupmu? Ya saya SMA sampai 18 tahun, kuliah sampai 21 tahun, 22 tahun saya kerja di sini. Sebelum 30 saya harus mendapatkan gaji berapa digit. Setelah itu saya menikah. Lalu setelah itu punya anak. Rencana rumah saya di sini. Dengan berbagai macam pertimbangan ini. Nanti kalau anak sudah lahir, nanti anaknya di sini. Untuk segini, investasi saya di sini. Detail, Pak. Tapi maaf, terkadang kita kalau ditanya planning akhiratmu apa?
banyak di antara kita tidak bisa jawab. Ya sholat, ya setelah sholat, ya sedekah. Kalau pas subuh saya selalu sedekah. Nah terus itu setelah itu, kadang-kadang kita malah tidak bisa menyebutkan. Padahal planning akhirat itu harus jelas. Oh, saya pernah mengalirkan sumur. Ada 3 sumur. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan beberapa orang. Kalau ini nggak diterima, oh di sini. Saya pernah memaafkan orang mendolimi. Oh ini kalau nggak diterima, saya akan terus membantu masjid. Ini kalau nggak diterima, oh saya ada amal lagi. Planningnya jelas Pak. Itulah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau mendefinisikan takwa. Yaitu adalah, takwa itu apa? Beliau mengatakan al-khawfu minal jalil wal amalu bitangzil warida bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Takwa itu yang dijadikan sandaran oleh Imam Qurtubi ketika beliau mengatakan prasangka kalau benar itu planning akhiratnya detail itu dari perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ditanya, takwa itu apa sih? 4 takwa itu. Kamu takut sama Allah, beramal dengan apa yang Allah turunkan, ridho dengan sedikit yang Allah berikan kepadamu, al-istidad liyaumir rahil. Kamu itu planningnya detail kalau urusan akhirat. Kita ini Pak, maaf, harus punya buku kecil Pak. Dimana buku itu buku keramat dalam tanda kutip untuk kita. Di situ dicatat dosanya, di situ dicatat amal kita apa. Hanya kita aja. Dan malaikat raqib dan atid yang mengetahui Pak. Tapi kita bisa ngecek, oh ini sudah, ini belum. Ini sudah, ini belum. Karena kadang-kadang kita justru dalam kondisi tidak pernah memberikan perhatian kepada itu. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata. Di Palestina Pak, ada salah satu muslim ketembak sama tentara Yahudi. Jedor gitu. Mati. Beliau wafat, gugur. Insya Allah, Allah terima amal beliau. Yang menarik adalah ketika beliau itu dibawa, ditemukan buku kecil Pak. Catatan dosanya dia dicatatin satu-satu. Catatan amalnya dicatetin dia satu-satu. Bahkan ketika amal itu dibaca sama ibunya, sebagian besar amal yang dikerjakan oleh anaknya itu, ibunya aja nggak ngetahui. Pak. Saya sudah begini, dicatat rapi gitu. Itu termasuk istidad liyaumir rahil Pak. Kita ini kalau punya uang 2 miliar kan, bayangan kita itu kan sudah lengkap. Ini di sini investasi di sana 500 juta. Beli rumah 1 M, masih sisa 800 juta. 300 juta saya amankan untuk pendidikan anak. Detail Pak. Walaupun terkadang nggak dicatat, tapi di pikirannya itu terus ada. Nah, itu yang menjadikan akhirnya kata Imam Qurtubi, prasangka itu 2. Ada prasangka yang jujur, ada prasangka yang dusta. Dan prasangka yang jujur itu apa? Dia memperbaiki amal. Lalu dia memplanning akhiratnya itu baik. Menulis amal soleh itu boleh Pak. Kalau hanya untuk diri kita aja. Ya, enggak usah diperlihatkan kepada orang. Pura-pura jatuh ketika sholat. Ini catatan amal soleh saya. Enggak usah. Kalau dia catat itu akhirnya dia tahu planningnya. Sudah 50, apa yang saya harus genjot? Kan itu yang kemudian dipetakan di dalam Al-Quran kan begitu. Makanya ada doa yang diucapkan Nabi Sulaiman ketika usia 40, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Itu kan urutan amal-amal yang harusnya dilakukan setiap orang ketika sudah ngelewatin angka 40. Catat. Dan semoga itu yang merupakan bagian dari sebuah realisasi pembenaran prasangka. Nah, maka itulah yang menjadikan kita akhirnya mentadaburi sifat yang ketiga. Ar-roja awsa'u minal khauf. Berprasangka untuk selalu baik, rojak kepada Allah itu lebih lupang daripada takut kita kepada Allah. Itu yang ketiga. Apa yang keempat, apa yang kelima, apa yang keenam, kita lanjutkan insya Allah.